Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara sekalian? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Kata pembalasan sering ditafsirkan secara negatif, yaitu sebagai orang yang membalas dendam. Tetapi dalam nats ini, Tuhan sebagai pembalas menekankan bahwa Ia akan menghukum dengan adil. Oleh karena itu, firman Tuhan ini meneruskan dengan kenyataan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini berarti bahwa ketika Tuhan membalas, itu tidak dilakukan dengan ledakan emosi berkala, tapi bahwa Dia lakukan dengan panjang sabar dan dengan adil, atau dilakukan dengan kasih. Kalau kita membaca di ayat berikutnya, dapat kita lihat betapa dahsyat dan mengerikan ketika Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan orang fasik. Segenap ciptaan digambarkan menjadi porak-poranda oleh murka Tuhan, dengan laut dan sungai yang mengering, gunung dan bukit gemetar ketakutan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat bertahan ketika Tuhan menunjukkan geramnya, karena kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Ternyata dalam nats ini, bagi Nahum, murka Tuhan itu dilihat sebagai kebaikan Tuhan. Mengapa demikian? Karena murka Tuhan yang mengerikan tersebut ditujukan kepada musuh-musuhnya, yang tentu saja merupakan musuh dari umatnya. Murka Tuhan justru menjadi tempat pengungsian dan perlindungan bagi umatnya. Tuhan yang murka terhadap musuhnya adalah kabar baik bagi umatnya. Dalam murka tersebut, musuhnya dihancurkan dan umatnya mendapat perlindungan. Kita seharusnya terhibur bahwa kita memiliki Allah yang bukan saja pengasih, tetapi Allah pembalas yang akan menghukum orang fasik dengan adil. Kehidupan orang percaya mengalami banyak persoalan, tekanan, dan penderitaan yang seakan tiada habisnya. Dari tahun ke tahun, kita mendengar terjadi penindasan terhadap orang percaya di berbagai pelosok dunia, tak terkecuali juga di negara kita yang kita cintai. Terkadang
sering terjadi ketidakharmonisan sesama anak bangsa, apalagi dalam soal beragama. Orang percaya menghadapi situasi yang tidak menentu. Mau beribadah, tapi tempat ibadahnya ditutup, bahkan dibongkar, dan ingin membangun rumah ibadah, tapi prosedurnya sangat sulit. Tidak bisa serta-merta mendirikannya karena izinnya yang berbelit-belit, bahkan sering dihambat. Di tengah situasi demikian, mungkin ada yang mempertanyakan, di manakah Tuhan ketika umatnya berseru? Apakah Tuhan akan berdiam diri dan tidak bertindak mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan manusia? Tentu tidak. Tuhan ada bersama kita, dan pembalasan bukanlah tugas kita, akan tetapi merupakan hak mutlak oleh Tuhan. Kita umat percaya, mari kita serahkan segala pergumulan kita melalui doa dan keyakinan kita. Pasti Tuhan menolong umatnya. Amin. Shalom.